Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bambang GR Sadono di channel Bangsa TV, di mana pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini merupakan program podcast ya, yang live dan in person juga. Sudah cukup lama sejak terakhir kita podcast in person, namun hari ini kita kedatangan Bapak Paulus Pangka SH, merupakan Ketua dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Tentunya nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal itu, ngobrol-ngobrol juga soal Pak Bambang Sadono yang tentunya sudah banyak berhubungan. Namun sebelum saya mulai mungkin bertanya dulu bagaimana kabarnya Pak sekarang? Kabar baik-baik saja. Iya. Sesuai dengan negara kita yang ya cukup baik-baik saja. Iya, luar biasa sekali. Siap. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak Paulus Pangka. Ini Bapak sendiri menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Unika Sugio Pranoto, mengawali karir sebagai trainer di perusahaan internasional, bergabung dengan PT Jamu Jago, kemudian ikut mengembangkan Museum Rekor Dunia Indonesia atau Rekor Muri, dan akhirnya mendirikan Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Ya, luar biasa sekali nih Pak. Mungkin langsung saja masuk ke Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRID ini. Sebenarnya ini asal mulanya bagaimana nih Pak? Pasti ada hubungannya juga dengan murid ya, mungkin monggo bisa diceritakan. Iya, jadi kita mendirikan LEPRID ini sebetulnya kita memiliki sesuatu tujuan, karena kami melihat kan banyak juga prestasi insan Indonesia yang tidak bisa di-cover oleh satu lembaga rekor saja atau satu rekor saja, karena berbagai pertimbangan tentunya. Kemudian kami melihat butuh kehadiran suatu lembaga yang sifatnya memberi apresiasi, penghargaan, baik mereka yang menciptakan rekor atau memecahkan rekor maupun prestasi-prestasi inspiratif. Jadi tidak hanya sekedar rekor atau jumlah kuantitatif, biasanya rekor itu kuantitatif. Maka perlu satu kehadiran lembaga yang independen. Kemudian yang dalam hal ini tidak ada kaitan dengan perusahaan manapun ataupun dengan pemerintah. Tapi kita bermitra bersama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka atau juga insan lain untuk menemukan orang-orang yang kita tidak temukan, yang berprestasi, atau mungkin insan-insan Indonesia yang ada di pelosok-pelosok tanah air, tapi kami tidak bisa menemukan. Oleh karena itu kami punya mitra-mitra LEPRID di seluruh Indonesia. Jadi untuk mengembangkan lembaga ini, karena kami cita-citanya memang sebagai satu lembaga yang mencatat atau merekord atau merekam prestasi-prestasi Indonesia yang dilakukan benar-benar oleh tenaga yang profesional, kemudian akuntabel dan juga bermartabat dan independen. Kami menjaga independensitas itu. Jadi kami mengambil keputusan, karena ini lembaga rekor, maka kita juga belajar dari lembaga-lembaga yang dunia. Oleh karena itu, kami selalu mengajarkan kepada diri kami sendiri supaya mengisi ruang-ruang kosong di dalam otak kami berkaitan dengan rekor atau prestasi. Sehingga dalam hal ini salah satu mentor kami adalah Guinness Book of Record. Sehingga kami pun setiap penerbitan buku-buku baru Guinness, kami selalu membeli dan membaca. Supaya rekor atau penghargaan yang saya berikan selama saya hidup, sejak tahun 96, kurang lebih 8.000 rekor yang saya berikan penghargaan di seluruh Indonesia, hampir di seluruh provinsi, pulau-pulau di Indonesia yang terpencil pun saya sudah masuk. Tetapi kan ada keterbatasan. Keterbatasan ini oleh karena itu kami berusaha untuk menghadirkan suatu lembaga baru yang sifatnya tidak hanya sekedar rekor, jumlah banyak-banyakan, yang kadang-kadang jumlah banyakan itu kalau kita salah memberi suatu bimbingan akan menjadi pukulan berat. Misalnya begini, saya selalu dulu menekankan yang rekor yang sifatnya berhubungan dengan makanan. Itu kan kalau kita misalnya mungkin kita membuat membuat misalnya gunungan tumpeng terbanyak. Ya, kita harus mensyaratkan. Kalau dulu ya, zaman saya dulu ya, saya mengatakan itu harus hati-hati. Kalau yang namanya makanan itu harus standarnya itu VVIP, standar RI1 lah presiden. Karena itu berkaitan dengan rekor. Berkaitan jangan sampai makanan ini mubazir. Kalau tujuannya hanya untuk mencapai penghargaan, itu yang saya tolak. Tapi kalau tujuannya mulia untuk mengembangkan potensi yang ada di daerah itu, makanan khusus mereka misalnya
kentang atau papeda di Papua sana, memakan papeda dengan peserta terbanyak, jangan sampai papeda itu dibuang mubazir. Karena banyak masih orang-orang di bumi ini kan masih banyak yang lapar. Sementara kita hanya mau mendapat penghargaan atau rekor, tapi mengorbankan untuk banyak orang. Maka syaratnya kalau buat rekor yang sifatnya makanan tadi, itu 50% harus disiapkan untuk panti asuhan. Untuk dikasih. Sisanya untuk makan atau dibagikan. Jangan sampai dibuang. Nah itu harus dilatih. Karena saya dulu selalu menekankan 1 biji nasi pun jangan sampai terbuang. Itu prinsip. Karena ke depan dengan kita ini saya biasa menjelaskan berkaitan rekor ini, ke depan itu perang itu bukan masalah lagi menyangkut wilayah, tapi perang berkaitan dengan makanan, konsumsi. Ya, berarti memang pangan, masalah pangan ya ke depan. Harus ada artinya, harus ada rekor ini, maknanya, harus ada tidak hanya sekedar dapat penghargaan. Saya selalu ngomong juga kepada rekoris, kalau Anda buat rekor, kemudian dapat penghargaan, diem, tapi tidak mengundang media, tidak menyebarkan itu, sama aja bohong. Karena tujuan daripada Leprit dalam hal ini adalah bagaimana rekor yang diciptakan itu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berbuat sesuatu atau untuk menjadi kenangan memorable, jadi sesuatu yang perlu diingat terus oleh orang. Dan yang paling penting itu menjadi inspirasi untuk mereka berbuat hal yang sama. Kadang-kadang kan malah banyak rekor tapi nggak berguna gimana. Kira-kira gitu. Demikian, hanya sekedar mau dapat penghargaan. Nah, saya ambil contoh beberapa rekor yang sifatnya sangat yang sifatnya itu membangun. Misalkan kita lihat pernah seorang putra daerah di Jawa Tengah itu membuat rekor menayangkan wayang kearifan lokal dari setiap kabupaten kota. Beliau itu setiap bulan saya lupa itu, tapi menayangkan wayang itu kepada generasi muda dan terbuka untuk umum ditonton. Nah itu ya, waktu itu kan orang mulai ada menggeser kan kehidupan, meninggalkan wayang tapi lebih pada budaya-budaya asing atau budaya-budaya orang asing yang dikembangkan di Indonesia. Padahal budaya kita kan ada yang wayang. Nah itu adalah Ayanda Bapak Sadono, Bapak Sadono. Beliau luar biasa sekali. Banyak sekali prestasi-prestasi inspiratif yang beliau buat. Ya termasuk mungkin beliau tidak pernah mengusulkan, tapi kita menemukan salah satu diantaranya. Saya lihat kemarin podcast beliau yang mewawancarai para rektor di seluruh Indonesia. Ini hal luar biasa. Orang kadang-kadang lupa. Orang selama ini kan sering mewawancara hanya tokoh-tokoh politik saja. Memang kita masih euforia politik di Indonesia itu. Padahal lupa bagaimana mewawancari seorang rektor yang bisa menciptakan tokoh politik itu, menciptakan generasi ke depan, insan bangsa yang untuk membangun negara ini dan dunia. Dan Pak Bambang Sadono itu adalah orangnya. Lebih dari 100 rektor perguruan tinggi beliau wawancarai. Nah ini kan suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya sebagai seorang yang mencatat prestasi rekor itu yang kami lakukan. Bukan hanya merasakan usulan dari orang, tidak. Orang-orang Leprit harus banyak membaca buku inspiratif. Sehingga kita beli ada buku-buku tokoh-tokoh dunia, kita pelajari. Mengapa sih jadi orang kaya, Pak Ciputar itu menjadi orang kaya? Kenapa? Supaya kita punya wawancara, punya wacana, wawasan yang luas dalam hal ini. Sehingga orang kalau mengusul Pak Paulus rekor orang terkaya di Indonesia, nah kita langsung nyambung gitu loh. Tapi kalau kita tidak baca, tidak memiliki buku untuk menambah kekosongan otak kita kan, kita akan menjadi semacam kerbau dicocok hidung aja, apa yang dibuat orang kita manut aja. Oleh karena itu, saya mendapat pendidikan yang banyak dari Pak Bambang sejak saya masih kuliah zaman dulu. Pak Paulus, sebelum kita masuk ke Pak Bambang tadi kan pasti banyak juga sejarahnya seperti itu. Tapi itu salah satu buku tadi yang direferensikan itu ya dari World Record itu. Buku yang itu boleh ditunjukkan ke kamera Bapak ini. Jadi ini salah satu sumber kami ya. Sumber kami untuk memberi suatu syarat atau ketentuan apakah rekor itu rekor dunia atau bukan. Maka patokannya bukan lembaga rekor yang tingkat nasional, harus berdasarkan Guinness Book of Record yang sudah umurnya lebih lama dari kita. Kita inspiratif bangun dari sini sebetulnya. Kemudian kita juga tentu membuat sendiri buku yang namanya Leprit punya, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Begitu. Nah ini beberapa tokoh-tokoh yang sudah kami catat di Leprit, kami buatkan buku juga. Supaya ini menjadi bacaan orang. Sebagaimana tadi, memang sekarang tidak perlu terlalu banyak buku, masukkan di website sudah bisa, kemudian media sosial, Instagram, kan bisa juga sebetulnya. Tapi kalau ada buku kan lebih abadi.
Karena membaca buku bagi saya itu kan demi merangsang mata saya. lihat boleh ya? Boleh. Merangsang mata saya untuk berpikir, kemudian untuk beraktivitas, begitu. Jadi itu kenang-kenangan yang itu. Ya kebaikan mungkin dengan ini Mas Raja, logo kami memang agak unik ya, logo bintang, begitu. Ada, gitu. Ini dari tahun berapa ini Pak? Ini berarti kita mulai sejak tahun 2014 ya, kita mendirikan pada tanggal 29 Desember tahun 2014. Waktu itu itu peresmiannya di atas pesawat penerbangan Citylink dari Makassar ke Jakarta. Jadi karena logonya bintang, maka peresmiannya di atas di atas langit juga, di atas ketinggian 37.000 kaki di atas permukaan laut. Jadi itu. Rekor-rekor yang ada di sini berarti ini dari tahun berapa sampai berapa yang ada di buku ini? Dari 2013. 2013 sampai yang terakhir itu karena kemarin COVID kita sudah agak sedikit ini, tapi masih dalam proses pembuatan untuk buku berikutnya. Berarti 2019, 2018. Iya, luar biasa sekali ini. Karena kan yang internasional juga sudah ada itu. Sudah ada. Nah, kita harus ada, Indonesia harus ada. Nah, untuk kedepannya memang kita ini, Mas Raja, untuk memfokuskan diri juga kita berencana untuk lebih kepada daerah-daerah. Jadi kita akan mengeksplor itu di daerah misalnya Aceh. Kira-kira yang perlu dijadikan suatu prestasi dicatat Leprit apa gitu di sana. Asal jangan catat misalnya ladang ganja terbesar. Kalau Guinness Book of Record boleh. Ladang ganja terbesar itu di Aceh. Begitu. Tapi kan negatif hasil. Tapi ada suatu catatan dalam dunia kepolisian, itu rekor yang nggak masalah sebetulnya, hanya untuk diketahui oleh pengetahuan umum bahwa di sana ada ladang ganja terbesar yang pernah ditemukan oleh polisi. Nah, itu rekornya. Prestasinya polisi yang menemukan itu. Nah, itu jadi seperti itulah. Kemudian apalagi di Aceh yang luar biasa. Nah, itu rencana kami ke depan melihat atau menggali prestasi-prestasi di tiap kabupaten, tiap provinsi. Begitu. Jadi ini supaya saya terinspirasi dari Pak Bambang tentunya, bagaimana beliau menggali pengetahuan-pengetahuan dari para rektor yang menjadi inspirasi secara nasional dan dunia. Nah, ini kita juga mulai akan menggali prestasi-prestasi di setiap provinsi atau kabupaten di seluruh Indonesia untuk masuk di dalam lembaga prestasi Indonesia dunia atau Leprit. Kalau yang selama ini paling berkesan ada nggak Pak? Mungkin yang paling luar biasa, yang paling dibanggakan seperti itu. Iya, sebetulnya setiap rekor itu memiliki satu kebanggaan masing-masing. Jadi karena itu beda-beda. Tapi kalau kami merasakan bagaimana kami melakukan satu liputan, dulu pernah kita pas ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa saya lupa, itu di Makassar. Jadi kami pernah meliput, memberi penghargaan pas jam 9 malam di dalam hutan ya, di goa sana itu kita berjalan sampai 7 km ke dalam hutan, melewati karang, berbagai karang, terus itu upacara bendera di kedalaman kurang lebih 200 meter di bawah permukaan laut. Dan ada gua terdalam di Indonesia. Nah, anak-anak itu kan melakukan ini, anak-anak panjat tebing itu ya, mereka turun ke bawah, mereka upacara di bawah. Saya nggak mau turunkan terus sudah malam, akhirnya dinaikkan terus kita penyerahan di atas penghargaan untuk mereka. Itu yang kami rasakan bagaimana kami berjalan, meskipun karena mereka kan orang daerah kan, orang di sana kan kita udah berpakaian resmi, pakai jas, pakai celana wantofel lagi sepatunya. Waduh, bayangkan di tengah hutan nggak ada jalan rayanya, tapi mereka dekat Pak, dekat. Ikut terus, padahal dekatnya jauh ke dalam, 7 kilometer bayangkan ke dalam hutan itu, dan itu tidak ada jalan, tapi melalui itu. Nah, itu pengalaman yang kami rasakan, di samping juga itu rekor-rekor yang menurut kami beberapa peristiwa yang menurut kami itu mengalami suatu bahwa untuk mencatat suatu prestasi itu juga tidak semudah gitu ya, tapi melalui satu perjuangan untuk demi berjalannya Leprit ini. Begitu. Terus kalau boleh spill dikit nih Pak, yang paling yang terdekat nih, yang ke depan yang paling dekat ada apa nih Pak buat Leprit nih Pak? Mungkin bulan depan atau Iya, bulan depan rencana kami bulan ini saya berusaha untuk seperti saya katakan tadi, Pak Bambang Sadono ya, terutama yang telah mewawancari para rektor dan juga universitas-universitas yang ada, itu kan ada beberapa prestasi yang dicapai oleh mereka, yang sifatnya tidak hanya lokal, nasional, tapi juga dunia. Nah, ini yang Leprit berikan. Karena Leprit itu mempunyai beri penghargaan. Satu tadi katakan rekor, kuantitatif, dan juga ada prestasi inspiratif.
Kita juga beri penghargaan kepada insan Indonesia. Begitu. Terus ada satu lagi yang mungkin saya agak sedikit penasaran, itu saya sempat baca ada yang namanya The Legend Awards itu ya Pak. Iya. Nah, itu boleh dijelaskan Pak? Iya, jadi Legend Award seperti kita berikan kepada si ini, siapa namanya, si Denny JA, Lingkaran Survei Indonesia. Itu karena apa? Dia mengalami satu pencapaian puncak. Jadi dia itu selama berapa kali presiden yang dia konsultankan jadi itu, dia berhasil untuk mengantar calon presiden itu menjadi presiden. The Legend Award yang lainnya kita ambil semestinya Chris John. Chris John itu kan The Legend Award, dia juga melakukan satu pertandingan tinju, bisa meng-KO-kan banyak orang dan dia dalam kurun waktu sekian itu. Itu The Legend Award. Jadi itu biasanya yang kita beri, dan jarang sekali terjadi kita berikan itu, dan kita hati-hati sekali. Sebagai bentuk apresiasi. Iya, itu. Kemudian juga ada Bu Waljina ya. Bu Waljina kita juga kita berikan dia apa namanya sebagai apa dulu namanya maestro. Dia kita beri maestro untuk dia sebagai maestro perempuan, maestro keroncong perempuan di dunia. Oke, iya. Atau si Didi Kempot juga kita pernah kasih penghargaan juga. Nah, itu seperti itulah. Iya, yang notabene semuanya itu kan juga kita beri apresiasi, atau anak-anak yang kemarin sebagai apa ya, saya lupa itu namanya, di Lampung itu dia kirim putranya Pak Ken Setiawan, itu pendiri NII itu, itu dia apa nih, produksi apa istilahnya itu, video game itu. Ada dia buat bagaimana, itu khusus yang bersifat itu Nusantara, bersifat Indonesia ya. Dia membuat sesuatu yang sangat luar biasa. Itu masih kecil, masih lulus SMP ya. Dia bisa melakukan itu dan dia bisa berbuat itu, kan suatu hal yang luar biasa. Berarti memang ini jadi mengekspos bakat-bakat orang Indonesia juga. Betul. Luar biasa sekali. Iya. Kemudian terakhir soal Leprit ini Pak, mungkin buat mungkin para penonton mungkin yang mau reach out ke Leprit sendiri, itu ada ada websitenya juga ya Pak, jadi bisa menghubungi lewat email, kemudian ada kontaknya juga, mungkin nanti bisa dicari aja di internet. Iya, kalau bisa menghubungi tinggal saja menulis Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau www.record.leprit.org bisa ketemu. Atau di Instagram Leprit juga bisa, atau tulis saja di sana, Facebook juga ada. Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Gitu. Ya, biar prestasi orang-orang Indonesia ini jadi terekspos semua. Jadi terekspos dan menjadi inspirasi SDM, bagi banyak orang. Begitu. Sebagaimana Pak Bambang juga mendirikan suatu inspirasi. Sama visi kita sama, supaya kita kan hidup ini kan pasti suatu waktu kita akan meninggal. Pasti akan mati. Lahir, hidup, mati. Maka ada tulis ada lahir, terus spasi rip toh meninggal. Nah, spasi ini yang kita isi. Nah, siapa yang mengisi kita? Kita sendiri dan juga orang lain. Apa yang saya lakukan Mas Raja, kemudian Pak Bambang melalui program-program beliau, kita mengisi ruang kosong itu supaya orang-orang yang itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan sampai dia meninggal tapi tidak meninggalkan inspirasi untuk orang lain. Nah, maka kita ini berusaha untuk orang-orang ini kita rekam jejak mereka, dicatat dalam buku Leprit, kemudian kita kabar gembirakan melalui YouTube, melalui Instagram dan lain sebagainya, dan menjadi inspirasi orang lain. Kami selalu mengatakan berani hidup, berani berprestasi dan inovasi. Itu saja hidup ya. Luar biasa. Ya. Kemudian mungkin tadi kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu Pak Bambang Sadono ya. Tadi sempat dibahas sedikit soal Pak Bambang Sadono. Saya mendengar bahwa memang sudah kenal cukup lama ya, bahkan sebelum saya lahir Pak Paulus sudah berinteraksi dengan Bapak. Mungkin bisa diceritakan Pak, pertama kali bertemu tuh bagaimana, dan Bapak pada saat itu tuh orangnya bagaimana pada saat muda itu? Beliau dosen saya. Dosen saya, dan waktu saya di Unika Sugio Pranoto. Saya masih ingat beliau mengajar ilmu negara, ilmu negara ya, lupa saya, kan saking dekatnya dengan beliau. Jadi kemudian dalam perjalanannya beliaulah yang mendidik saya bagaimana untuk bisa bergaul dan memiliki jaringan. Waktu itu saya masih ingat beliau waktu itu saya mengajak saya untuk mari kita bersama-sama menerbitkan ini dulu, apa namanya, alma mater itu ya, apa? PT Citra Alma Mater. Citra Alma Mater. Kemudian ini tahun berapa ya Pak? Sekitar 89-90. 89-90. Bayangkan 90. Saya masuk Semarang 89. Dan saya masih ingat waktu banjir tahun 90, saya masih rumah Bapak.
Gitu. Kemudian saya jalan kaki menuju Sampangan karena ada rumah Om di sana Iya. kena banjir. Begitu. Dan kebiasaan Bapak yang mengopeni kami yang perantau ini luar biasa. Biasanya kalau sudah kerja pagi-pagi, sore nanti kita makan sate bersama. Itu satu cara. Dan itu saya lakukan juga kepada karyawan-karyawan kami. Pentingnya kita mewongke orang ya, dan mendidik orang lain untuk menjadi kedepannya. Nah, dari sanalah saya belajar apa yang dilakukan oleh beliau. Bagaimana saya dikenalkan, Paulus nanti kamu ke tempat ada dulu majalah Golkar itu untuk belajar jadi wartawan kecil gitu toh, tapi saya nggak bisa, belum bisa waktu saya bisa menulis, saya pernah menulis mengirim ke sesuatu tulisan di Suara Merdeka dan saya dapat uang waktu saya mulai belajar, tapi belajar dari beliau bagaimana menjadi seorang wartawan kan, dan bagaimana berkumpul dengan media, bagaimana juga mencari uang kan penting itu. Iya, untuk menjadi supaya buku itu ada sponsor di dalamnya. Kita keliling bersama teman saya dari kampus ke kampus, dari PT kemana gitu ya, untuk bagaimana supaya sesuatu itu bisa menghasilkan uang. Sama-sama Bin Solution. Jadi dia mensponsori sesuatu. Begitu. Dia belajar dari Bapak. Jadi luar biasa. Beliau tidak pernah menyimpan ya ilmu yang dia punya, talenta yang beliau, tapi dia selalu mewariskan kepada orang lain dan sampai saat ini. Nah ini yang saya bangga dari beliau, dan beliau begitu memperhatikan, tidak pernah melepaskan dan melupakan teman. Meskipun saya bukan teman beliau waktu sebagai mahasiswa, tetapi beliau masih ingat saya dan kita bisa bertemu. Ini yang sangat luar biasa. Dan itu kita harus contoh sebagai seorang tokoh, bukan hanya tokoh Jawa Tengah, beliau tokoh nasional, bahkan tokoh dunia sekarang, karena beliau bisa mengoreksi orang-orang yang menciptakan manusia untuk dunia, para rektor dan universitas. Itu belum pernah ada rekornya itu, belum pernah ada. Saya lihat bagaimana orang sekarang fokus sekali untuk mewawancarai suatu guru, dalam hal ini rektor, dan juga dia mengkupas benar, dan itu menjadi, saya nonton itu menjadi inspirasi bagi kita. Ternyata di kampus-kampus kita itu banyak sekali ide-ide kreatif, inovatif yang semestinya mahasiswa harus ikut bangga kepada rektornya, kepada universitasnya. Dan Pak Bambang melakukan itu, menggali itu. Setelah ditayangkan orang nonton, dan itu harus diikuti. Nah itu kan sebetulnya kemampuan beliau yang luar biasa. Dan saya ikuti apa yang beliau lakukan ini, kemudian saya mencoba menggali juga prestasi-prestasi orang Indonesia di 38 provinsi di Indonesia. Itu untuk supaya nanti semakin banyak perbendaharaan kita yang menjadi inspirasi bagi orang lain. Apa kira-kira prestasi atau apa yang ada di daerah itu yang menjadi inspirasi secara nasional atau dunia? Nah itu kita harus catatkan dalam buku. Nah itu saya dapat inspirasi dari mana? Dari Pak Bambang. Nah inilah beliau. Bagaimana? Saya tidak, dulu kan beliau lebih pada tokoh-tokoh politik ya yang muncul ya. Karena beliau background juga politikus. Tapi lama-lama saya lihat lebih cenderung kepada, sebentar lagi beliau berencana untuk para lebih kepada ini sekarang, mulai dari universitas, sekarang mulai fakultas kedokteran. Jadi beliau benar-benar menyadari bahwa pentingnya ke depan ini, dunia ini akan lebih kepada hal-hal yang teknis seperti itu. Misalnya teknik, kemudian juga mengangkut kedokteran dan lain sebagainya, itu sangat baik. Ilmu sosial itu kan berkembang terus, tetapi pengetahuan-pengetahuan yang bersifat seperti teknik, kemudian juga kedokteran, nah ini harus dibahas lebih lanjut oleh beliau untuk mengangkat itu jadi kabar gembira bagi banyak orang. Jadi ada misi yang inspiratifnya. Ada misi inspiratif yang di sana. Bagaimana kehidupan kampus Fakultas Kedokteran Undip misalkan, apa-apa saja di sana, beliau akan menggali semua di situ. Apa lulusannya kemana saja selama ini, apa yang telah mereka ciptakan. Apakah dia hanya seorang dokter yang mengikut orang-orang barat, hanya meresepkan obat, atau dia menemukan satu teori yang dipraktekkan. Misalkan ada orang bagaimana lulusan Undip, waktu itu dokter-dokter ini Karyadi, mereka bisa stem cell ya, saya pernah dengar itu. Kemudian bagaimana mereka bisa berhasil untuk memisahkan bayi kembar yang merapat itu. Nah itu kan suatu pengembangan baru. Cerita-cerita seperti itu kan juga pastinya kalau tidak diulas juga nggak ada yang tahu jadinya. Beliau akan menggali itu. Dokter-dokter yang berprestasi itu siapa di Fakultas Kedokteran? Nah itu ya beliau yang menggali itu. Nah Leprit akan ngikutin, kita beri apresiasi, beri penghargaan. Nah itu loh Mas gitu. Saya senang sekali dengan apa yang beliau selaras lah, karena kita belajar dengan tokoh-tokoh. Nah Leprit itu atau rekor itu berhubungan dengan tokoh-tokoh yang inovator ya, inovasi ya, inspiratif,
inspirator dan juga menjadi motivator untuk orang. Kita beri apresiasi. Iya. Kemudian mungkin balik lagi ke Pak Bambang sedikit ya. Tadi setelah dari PT Citra Alma Mater itu tahun 90-an, hubungan dengan Pak Bambang bagaimana Pak setelah itu? Mungkin Pak Kita Paulus sempat pindah lepas ya. kontak ya. Beliau saya ngikutin waktu jadi DPR, kemudian di DPD. Di DPD masih belum. Saya waktu itu kan keluar dari kampus. Ya cerita-cerita sih di kampus juga karena berkat beliau juga membuat saya belajarnya lebih cepat 3,5 tahun, dan saya sebagai mahasiswa lulusan tercepat dengan summa cum laude ya, IP tertinggi waktu itu ya. Saya mendapat itu, dan memang dosen-dosen saya dulu hampir semua dosen-dosen Undip. Yang membimbing skripsi saya orang Prof Muladi, kemudian Prof Seri Rejeki, kemudian dosen saya Abdullah Kelip, kemudian siapa namanya ketua MK, mantan ketua MK itu Arif Hidayat ya. Itu dosen-dosen saya termasuk Pak Bambang. Begitu. Jadi dosen Unika cuma 3 orang kalau nggak salah waktu itu. Jadi waktu begitu saya keluar, Pak Bambang juga kayaknya ke Jakarta. Beliau ke DPR, saya ke perusahaan internasional yaitu PT Grand Funitama Internasional. Saya sebagai di sana itu bekerja di personaliat, bagian training memang, kemudian manajer training, kemudian ya saya berbeda dengan ilmu saya basic hukum, karena saya di sana malah mengajar tentang total quality management sampai dengan manajemen ISO, kemudian dan itu manfaat bagi saya juga sampai sekarang pun saya terapkan sistem manajemen ISO dalam hal untuk mengalami suatu kasus atau suatu prestasi rekor, bagaimana saya cara menilai itu apakah layak atau tidak, saya berdasarkan standar operasional prosedur yang ada. Ada instruksi kerja. Dan itu juga saya buat juga dulu waktu saya zaman lembaga rekor yang dulu, yang saya di mana awal saya membuat itu memang jangan sampai orang usulkan rekor itu bisa sampai berbulan-bulan baru dibalas. Itu hitungannya harus menit. Kalau kami menit, kalau di Leprit kita hitungannya menit. Begitu diusulkan langsung ditanggapi. Surat hitungan jam. Gitu. Kecuali kalau 1 hari libur. Nah itu kecepatan itulah yang orang mengapa orang itu di dunia itu lebih cepat sukses, cepat menanggapi sesuatu dan cepat mengambil keputusan. Kalau ditunda-tunda, wah itu yang membuat lama lah gitu. Umur kita terbatas di bumi. Kita kan cuma berkreasi saja. Kayak kita mau ke Bali, besok sudah nggak ada. Nah itu pasti. Ilmu kehidupan begitu. Baik. Kemudian hingga sekarang ini ya Pak Paulus diundang ke Inspirasi Jawa Tengah, kemudian ke Bangsa TV ini untuk kita sharing-sharing sebentar tentang Leprit juga sekarang dengan channel-channel kami lumayan selaras ya dengan wawancara rektor-rektor tadi. Lah ini saya ingin meminta tanggapan dari Pak Paulus sendiri. Ini kan Bapak kan sedang membuat buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul seperti itu. Dan itu menurut Bapak bagaimana mengenai adanya buku? Maksudnya itu kan pasti selaras juga dengan Leprit ya yang ingin mengcover prestasi seperti itu. Menurut Bapak bagaimana? Itu sangat baik sekali. Dan itu saya katakan tadi, kalau kita memang berupa gambar hidup, video saja, kadang orang itu nggak itu. Tapi kalau kita punya buku sendiri, kita baca dan itu menjadi dokumen yang sangat baik. Jadi orang itu kalau kita membaca buku dari media di handphone itu beda kalau kita membaca buku dari dari buku yang ada begitu. Dan memang saya juga sangat mendukung sekali kalau ada apa yang kita wawancara seperti Leprit, apa yang kita beri penghargaan, kita bukukan. Dan itu catatan yang penting, merekam melalui buku. Dan seorang mengatakan buku adalah jendela dunia. Begitu. Nah, jendela dunia, beliau telah mewawancarai banyak rektor, banyak perguruan tinggi. Kemudian itu dimasukkan dalam buku. Dan itu menjadi literatur atau menjadi literasi ya ke depannya bagi kampus atau mahasiswa-mahasiswa di mana besok buku-buku ini akan diedarkan. Termasuk juga kalau misalnya dijual pun akan menjadi orang akan bertanya bagaimana perguruan tinggi ini. Kan orang menjadi penasaran, menjadi kabar baik untuk banyak orang, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Apalagi di sana ada tokoh-tokoh inspiratif. Nah, ini buku ini sangat luar biasa dan ini harus kita dukung dan kami pun akan memberikan penghargaan kepada beliau karena adalah satu-satunya seorang menciptakan suatu buku atau menulis suatu buku dari apa yang beliau wawancara melalui media sosial, podcast yang ada. Kemudian itu dibukukan begitu.
Nah ini saya lihat kemarin kan sudah hampir 100 orang ya, tokoh inspirasi tentu atau mungkin universitas yang menjadi unggul ya menuju dunia. Dan ini kan setiap universitas kan punya visi misi masing-masing. Nah beliau mengupas itu dan sehingga kalau orang selama ini kan taunya misalnya UNES dia punya misi kan untuk mendunia ya begitu. Nah apalagi Undip, apalagi kan cuma tahu oleh mahasiswanya. Nah orang lain kan tidak tahu. Tetapi kalau ini dibukukan dan buku ini beredar baik, maka akan menjadi orang baru tahu gitu loh. Oh ternyata Undip, UNES mempunyai program-program seperti ini untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di sana. Baik mahasiswanya maupun para dosennya. Iya. Oke. Iya. Baik, pertanyaan terakhir ya Pak Paulus ini. Target kedepannya untuk Leverage sendiri apa nih Pak? Dan apa harapannya untuk Pak Bambang Sadono ke depannya juga? Monggo. Iya. Harapan kami untuk lembaga prestasi dunia Indonesia ini jadilah lembaga yang menjadi inspirasi bagi banyak orang melalui rekor-rekor yang ada. Kemudian juga berusaha untuk selalu menjadi orang selama ini kadang-kadang rekor dikonotasikan sebagai suatu lembaga yang sifatnya mencari uang dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha untuk bahwa rekor itu adalah sifatnya mencatat itu adalah suatu hal yang nirlaba sebetulnya, bukan mencari keuntungan. Itu harapan kami dan juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Saya ambil contoh misalnya di Leprit ini kita menghidupkan kurang lebih 5 UKM. Karena di sana ada piala yang kita berikan dari orang, kemudian ada medali dan orang itu UKM tersendiri, ada figura yang dipakai, kemudian kertas dan kemudian ada juga plat di dalam medali, plat yang ada di piala itu. Jadi itu menghidupkan banyak orang. Jadi itu menciptakan lapangan kerja juga, tidak hanya untuk diri kami sendiri tapi juga untuk orang lain. Nah, harapan kami juga kepada masyarakat Indonesia, marilah kita menciptakan prestasi-prestasi inspiratif bagi banyak orang. Nah, untuk Pak Bambang, harapan kami ke depannya Pak Bambang selalu menjadi mentor untuk Indonesia. Dan beliau telah berbuat banyak untuk bangsa ini. Dan dari sisi sebagai politis, sebagai dosen, kemudian sekarang sebagai motivator yang sangat luar biasa. Dan jangan berhenti di sini, dan ilmu itu selalu diwariskan kepada orang, dan itu yang dilakukan oleh Pak Bambang. Talenta-talenta yang dimiliki oleh beliau juga diwariskan kepada, bukan hanya kepada Mas Raja, Mbak Lintang, putra-putrinya, tapi juga kepada saya, kepada teman-teman semua. Itu yang kita salut dari Pak Bambang Sadono, seorang Pak Bambang Sadono yang sangat luar biasa. Kalau seumur dengan beliau, dia sudah selesai dengan dirinya, mungkin dia tinggal di rumah saja, pergi jalan-jalan kan selesai. Tapi beliau masih menyibukkan dirinya, itu yang benar sebetulnya. Jadi kita berkarya tanpa ada batas umur. Sampai Allah atau Tuhan mengambil kita, kita masih berkarya. Itu yang diwariskan oleh Pak Bambang kepada kita. Oke, Luar biasa. Luar biasa sekali. Terima kasih Sama-sama. Pak Paulus atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan, sudah di-sharing. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga para penonton di rumah. Semoga-moga menjadi berkah juga untuk Pak Paulus. Saya juga terima kasih Mas Raja yang telah mengundang kami dalam podcast yang sangat luar biasa ini dalam TV Bangsa ya, yang semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi inspirasi bagi orang lain, dan mohon maaf kalau ada yang salah atau tutur kata kami yang kurang bagus, yang mohon bisa dimaklumi. Dan mungkin ini bagi kami TV Bangsa ini sebagai suatu media untuk mempromosikan tentang orang-orang yang berprestasi di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Untuk para penonton di rumah, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Bangsa TV. Nantikan video-video lainnya. Saya Bambang GR Sadono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Bangsa TV. Oke, terima kasih. Salam prestasi, berani hidup, berani berprestasi.